Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja, edisi Rabu 4 Januari 2023. Pada pagi hari ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada, kami boleh bangun dan kami boleh alami berkat keberkahan Tuhan karena anugerah-Mu. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, dan berikanlah pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terdapat dalam kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai 4. Tertulis demikian. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai, sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Amin. Awali dengan hikmat. Itulah judul renungan kita pada pagi ini. Atau jika dalam bahasa Toraya, yaitu parandoki lan kakinan. Kita tidak tahu apakah semua orang ketika menerima jabatan untuk menjadi seorang pemimpin mengawali kepemimpinannya dengan berdoa memohon hikmat. Mungkin saja ada yang langsung tancap gas untuk segera melakukan sesuatu dengan maksud untuk menunjukkan kemampuannya menjadi seorang pemimpin. Apalagi sering kita dengar tentang program 100 hari kepemimpinan. Hal ini akan membuat seorang pemimpin akan fokus melakukan sesuatu demi mengejar target untuk ditunjukkan sebagai hasil kinerja dalam masa 100 hari. Daud berdoa untuk anaknya Salomo agar dalam mengawali kepemimpinannya untuk menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya benar-benar menjadi pemimpin yang berhikmat. Sebagai seorang pemuda, Salomo harus tahu bahwa ia tidak dapat memikul tanggung jawab sebagai seorang raja tanpa campur tangan Tuhan. Salomo harus memohon hikmat untuk dapat melaksanakan keadilan terhadap rakyatnya. Dan karena ketulusan dan keyakinannya, Tuhan mengabulkan permohonannya sehingga pemerintahannya seperti hujan yang menyegarkan, yang membuat bumi berbuah dan indah. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Tuhan adalah sumber hikmat yang akan memampukan kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bahkan segala rencana kita. Mintalah kepada Allah hikmat itu, maka Ia akan memberikan kepada semua orang dengan murah. Amin. Sebelum kita menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mohon berkat pimpinan-Mu Tuhan di dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Berikan kami hikmah tuntunan-Mu supaya kami mengerti dan kami dapat melakukan
yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menyembuhkan, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, kami mohon tangan Tuhan melawan terulur menjamah mengadakan mujizat pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami mohon agar pelayanan dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Ya Tuhan, kami juga mohon agar Engkau menjauhkan bangsa ini dari malapetaka, bencana, pertikaian, serta perpecahan. Satukanlah kami dalam lindungan-Mu, dan persatukanlah pula kami agar menjadi bangsa yang kuat. Inilah doa dan permohonan kami. Kami datang dan sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memulai aktivitas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.